Halo teman-teman, aku Nailatul Meiwa dengan NIM 2502311000032. Aku dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Nah, aku di sini itu mau ngejelasin tugas akhir UAS aku, yaitu tentang strategi manajemen Shopee Indonesia untuk mempertahankan posisinya di pasar pada tahun 2025 sampai tahun 2027. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu Shopee? Jadi, Shopee itu platform e-commerce yang di bawah naungan Sea Group yang beroperasi di Indonesia mulai tahun 2015. Nah, apa sih alasan Shopee kok milih Indonesia buat dijadikan tempat e-commerce mereka? Karena menurutnya Indonesia itu tempat yang paling strategis untuk mereka tempati di pasar e-commerce-nya. Nah, kalian tahu nggak sih Shopee itu berkembang pesat di Indonesia itu karena mereka mengandalkan strategi agresif. Apa sih contohnya? Jadi contohnya itu mereka itu membuat promo gratis ongkir, terus juga ada cashback, terus juga ini promo Gunjang 11 11, Gunjang 11 12 12 gitu. Nah, selain itu Shopee itu bisa membangun marketplace lain. Maksudnya tuh bukan cuman sekedar aplikasi buat belanja. Jadi Shopee itu juga tempat untuk pembayaran. Jadi kayak seperti bayar lewat Shopee Pay, bayar lewat Shopee Pay Later. Terus juga Shopee itu punya logistik internalnya sendiri. Kalian tahu kurir Shopee Express? Nah, jadi Shopee itu juga membuat logistiknya sendiri gitu buat kirim-kirim paket. Jadi khusus untuk aplikasi Shopee itu menggunakan kurir Shopee Express. Nah, strategi itu mampu menjadikan Shopee menjadi yang nomor satu di Indonesia. Jadi pimpinan e-commerce di Indonesia. Tetapi tahun 2024 itu Shopee tuh punya pesaing kuat gitu. Nah, kalian tahu nggak siapa itu pesaingnya? Yes, bener. Dari TikTok Shop itu yang bekerja sama dengan Tokopedia. Nah, kalian tahu nggak sih Tokopedia? Nah, jadi Tokopedia itu tuh sebenarnya duluan Tokopedia daripada Shopee. Jadi Tokopedia itu berdiri tahun 2009. Itu tuh e-commerce lokalnya Indonesia. Nah, Tokopedia itu dikenal karena mendukung UMKM. Tapi kalian tahu nggak sih dalam studi kasus ini Tokopedia itu mengalami tekanan karena punya pesaing kuat seperti Shopee. Tapi mulai bisa bersaing lagi karena TikTok Shop itu mulai berkolaborasi, bekerja sama itu dengan Tokopedia. Lewat apa? Lewat live-nya itu, live e-commerce. Kalian tahu ya rame-rame live di TikTok Shop itu. Nah, TikTok Shop itu bekerja sama dengan Tokopedia. Jadi Tokopedia itu bisa bangkit kembali karena TikTok Shop. Nah, karena jumlah konsumennya itu menaik, jadi Tokopedia sama TikTok Shop itu mampu bersaing sama Shopee. Dan Tokopedia itu berhasil menarik konsumen menengah ke atas. Jadi bedanya itu kalau Shopee itu kan menengah ke bawah. Nah, kalau Tokopedia itu dari menengah itu ke atas gitu. Jadi sebenarnya outputnya itu beda. Kalau target marketnya itu beda ya. Kalau yang Shopee itu menengah ke bawah, kalau yang Tokopedia itu menengah ke atas. Nah, Tokopedia itu juga lebih terkenal dipercaya buat di ini kayak elektronik. Jadi kalau orang-orang itu untuk beli elektronik kayak TV,
terus kulkas, laptop, HP, itu mereka lebih pilih ke Tokopedia karena lebih terpercaya. Nah, mereka kurang percaya di Shopee karena Shopee kan terkenal ini harganya murah gitu. Jadi mereka lebih takut dan lebih percaya di Tokopedia. Jadi sebenarnya punya keunggulannya masing-masing gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu tentang strategic diagnosis. Nah, jadi ada tiga masalah diagnosisnya. Pertama, itu masalah ketergantungan Shopee itu pada promo dan subsidi. Nah, untuk pertama itu gejala yang terlihat itu Shopee mulai mengalami penurunan transaksi. Nah, penurunannya itu dari 5,2% itu menjadi 4,3%. Cukup memperlihatkan banget kalau mengalami penurunan. Terus yang kedua, pendapatannya itu juga mulai menurun dari yang 5,2% itu menjadi 4,3%. Lalu Shopee itu juga sangat bergantung pada gratis ongkir dan cashback. Lalu apa sih penyebab utamanya? Jadi untuk penyebab utamanya yang sudah saya baca, itu pertama, strategi sejak awalnya itu fokus di pertumbuhan, bukan keuntungan. Lalu yang kedua, seperti free ongkir, terus cashback, Shopee Pay Later, itu digunakan untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Terus juga yang ketiga itu investor mulai menuntut perusahaan itu untuk menghasilkan laba. Lalu untuk bukti dan datanya itu seperti yang udah saya baca di studi kasusnya, 40% biaya operasional Shopee dari 2020 hingga di tahun 2022 itu hanya digunakan untuk subsidi. Lalu ada juga kerugian si grup senilai kurang lebih 2 miliar US dollar di tahun 2021. Terus juga di tahun 2024 Morgan Stanley itu mengungkapkan setiap kenaikan subsidi 10% itu menurunkan laba kurang lebih 350 juta US dollar. Nah, untuk implikasi jangka panjangnya untuk masalah yang pertama itu jika subsidinya itu terus dilanjutkan, kondisi keuangan perusahaannya itu makin beresiko, makin high risk ya. Terus jika subsidi dihentikan secara tiba-tiba, itu juga bisa membuat pelanggan itu kecewa hingga pergi. Nah, terus juga Shopee itu harus mencari keseimbangan antara promo sama keuntungannya. Jadi harus dicari itu keseimbangannya untuk implikasi jangka panjangnya. Lalu yang kedua, untuk masalah yang kedua itu kuatnya TikTok sama Tokopedia dalam live e-commerce gitu. Nah, jadi gejala yang terlihat setelah yang saya baca itu traffic Shopee itu menurun sekitar 14% setelah TikTok live itu aktif. Lalu live e-commerce Tokopedia itu naik 24%. Nah, Shopee Live itu kalah dalam conversion rate sama retention. Lalu untuk penyebab utamanya, pertama, TikTok itu unggul dalam sosial e-commerce dan kreator ekonomi. Lalu yang kedua, Shopee Live masih marketplace oriented, bukan entertainment first gitu. Yang ketiga, ekosistem influencer Shopee itu lebih lemah. Lalu untuk bukti atau datanya itu ada di bagian tingkat pembelian melalui live shopping TikTok itu lebih tinggi, dan TikTok itu mengalokasikan dana besar untuk promosi live commerce-nya. Nah, untuk implikasi jangka panjangnya, Shopee beresiko kehilangan konsumen muda, yaitu pasti kan, soalnya lebih memilih pindah ke Tokopedia, ke live-nya TikTok itu.
Lalu tingkat keterlibatan pengguna itu juga menurun. Lalu Shopee itu juga tertinggal dalam tren belanja berbasis konten. Nah, untuk masalah yang ketiga itu citra Shopee sebagai platform murah. Nah, seperti yang aku jelaskan di awal tadi, Shopee itu kan target marketnya itu masyarakat menengah ke bawah gitu. Jadi terkenalnya sebagai platform murah. Untuk gejala yang terlihatnya, itu konsumen menengah ke atas itu lebih memilih ke Tokopedia. Karena apa? Karena mereka lebih percaya gitu. Terus juga masyarakat menengah ke atas itu rata-rata belinya itu di ke elektronikan gitu. Jadi lebih memilih ke Tokopedia. Terus juga produk premium itu lebih laku di Tokopedia. Nah, Shopee itu dikenal sebagai platform harga murah. Nah, untuk penyebab utamanya itu ya tadi promosi Shopee itu lebih menekankan ke harga murahnya, lebih fokus ke harga murah itu tadi. Terus juga kurangnya penekanan pada kualitas dan kepercayaan. Kalau di Shopee itu untuk produk-produk KW itu lebih banyak beredar gitu. Jadi mereka pasti yang menengah ke atas itu pasti lebih memilih dengan harga yang agak mahal tapi pasti udah terjamin di Tokopedia. Nah, untuk bukti atau datanya itu mayoritas pembeli produk elektronik premium lebih memilih ke Tokopedia seperti yang udah aku sebutkan tadi ya di bagian gejala yang terlihatnya. Lalu untuk bukti data yang kedua itu Shopee lebih unggul di produk kebutuhan harian dengan harga rendah gitu. Nah, untuk implikasi jangka panjangnya itu ya pasti Shopee sulit untuk menaikkan keuntungannya. Lalu yang kedua itu sulit menjangkau pasar menengah ke atas. Terus citra merek itu sulit berubah tanpa strategi baru. Nah, untuk perancangan ulang marketing mix itu menggunakan 4P. Produk, price, place, and promotion. Nah, untuk P yang pertama, produk, itu Shopee itu harus memperkuat Shopee Mall-nya dengan jaminan itu barangnya asli. Terus juga mengembangkan live-nya itu dengan konten-konten yang lebih informatif, lebih menarik pelanggan. Terus juga yang ketiga itu mengintegrasikan layanan Shopee Pay, Shopee Pay Later, terus juga sama Shopee Express. Kalau untuk resikonya itu ya pasti membutuhkan biaya yang cukup banyak ya. Tapi untuk dampaknya itu lumayan berpengaruh loh ya. Jadi pengguna lama itu tetap bertahan, terus juga pelanggan menengah ke atasnya itu juga lebih percaya, terus juga anak mudanya lebih tertarik. Untuk strategi yang kedua yang price, yaitu pertama itu mengurangi subsidi massal dan menggantinya itu dengan promo-promo khusus. Jadi kayak sekarang itu kan ada ini kan Shopee VIP, nah bisa itu diteruskan. Terus juga yang kedua itu memberikan diskon untuk pelanggan-pelanggan setia. Jadi pelanggan yang terus bertransaksi di Shopee itu diberikan diskon khusus gitu. Lalu menghindari perang harga secara langsung. Kalau untuk resikonya itu transaksi bisa menurun sementara, tetapi nanti bisa meningkat lagi karena kan hanya sementara ya. Kalau untuk dampak ke konsumen itu pasti lebih sensitif dengan harga berkurang. Lalu pelanggan itu lebih loyal, lebih stabil juga. Lalu untuk strategi yang ketiga yang place itu dengan maksimalkan itu di Shopee Express di wilayah-wilayah ramai, terus juga menjangkau ini tempat-tempat yang agak-agak pedalaman gitu. Terus juga menggabungkan logistik internal sama mitranya. Terus juga menyediakan pengiriman cepat dan untuk produk-produk tertentu. Jadi kayak frozen food gitu.
Kalau untuk resikonya, operasionalnya itu lebih kompleks ya. Kalau untuk dampaknya, itu pengirimannya itu pasti lebih cepat, lebih efisien gitu. Jadi konsumen nggak nunggu lama. Untuk yang keempat itu yang promotion. Jadi kan Shopee itu menggunakan ini kan iklan-iklan artis-artis luar negeri. Jadi dengan cara mengurangi artis-artis internasional, terus juga memperbanyak promosi melalui kreator lokal sama UMKM-nya. Tapi tetap menjalankan kampanye besar kayak 11-11, 12-12 gitu. Kalau untuk resiko itu pasti ada kan. Nah, jadi untuk resikonya itu di publisitasnya itu menurun sementara. Kalau untuk dampak ke konsumen sih apa ya? Promosi terasa lebih dekat dan nyata kalau pakai ini lokal sama UMKM, kreator lokal sama UMKM. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang skenario planning pada tahun 2025 sampai di tahun 2027 itu ada dua, skenario A sama B. Yang A itu Shopee fokus pada keuntungan, lalu yang skenario B itu Shopee kembali memberikan subsidi besar. Nah, untuk strategi yang di skenario A yaitu pertama itu mengurangi subsidi, terus juga fokus pada menjual barang-barang yang berkualitas. Lalu yang ketiga itu meningkatkan pendapatan dari iklan dan layanan. Kalau untuk konsekuensi finansial itu pertama itu keuntungan meningkatnya itu secara perlahan, terus juga pertumbuhan transaksinya itu melambat gitu. Kalau untuk respon kompetitor sih pasti TikTok itu agresif di pasar bawah ya. Terus juga Tokopedia itu memperkuat di pasar menengah ke atasnya. Kalau untuk dampak terhadap brandnya sendiri, Shopee itu terlihat lebih profesional dan terpercaya. Untuk yang skenario B, yang Shopee kembali memberikan subsidi besar itu pertama dengan strategi promo dan diskon besar-besaran. Terus yang kedua, fokus mengejar volume transaksi. Untuk konsekuensi finansial itu kerugian itu pasti meningkat ya, nggak mungkin enggak kalau untuk di skenario B ini. Lalu yang kedua, tekanan investor makin bertambah. Kalau untuk respon kompetitor, pasti untuk kompetitor itu ikut perang harga gitu. Kalau yang untuk dampak terhadap brandnya sendiri itu Shopee ramai tetapi nggak stabil untuk penjualannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang keempat tentang kompetitif strategi recommendation-nya itu Shopee itu sebaiknya ya menerapkan strategi keseimbangan antara efisiensi biaya dan mempertahankan pasar besarnya. Terus untuk positioning itu Shopee sebagai platform belanja yang lengkap, cepat dan terpercaya untuk semua kalangan. Untuk differentiation itu ekosistemnya itu harus lengkap. Terus juga teknologi yang mendukung kemudahan belanja, terus juga perpaduan hiburan dan kepercayaan. Operasional strateginya efisiensi biaya logistik, promosi berbasis data, lalu pengembangan live commerce secara selektif. Untuk implementation roadmap di tahun 2025 itu perbaikan promo dan Shopee Mall-nya agar lebih terpercaya. Terus juga di tahun 2026 itu penguatan live commerce dan kreator lokal. Untuk di tahun 2027 itu lebih ke fokus profitabilitas dan stabilitas bisnisnya. Untuk financial visibility-nya itu tidak kembali ke subsidi berlebihan. Terus juga keuangannya itu lebih sehat dan lebih menarik bagi investor. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Kalau misal agak berlibat, mohon maaf banget ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.